ini, teman-teman sekalian, pada masa kemudian masa Islam, terkhusus zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rahimahullah, kemudian atas usulan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ditetapkanlah kemudian 12 bulan nama-nama yang sebelumnya sudah ada penamaannya di masa lalu, ditetapkan lagi kemudian di kalender Islam dengan penamaan tahun Hijriyah. Nama tahunnya berubah jadi tahun Hijriyah, tapi nama bulannya dipertahankan. Saya ulang ya, nama tahunnya berubah jadi Hijriyah, tapi nama bulannya dipertahankan. Sekarang lihat baik-baik, saya ingin tunjukkan bagaimana filosofi kata-kata ini dalam sisi pandangan bahasa terkait dengan nama hijrah. Fokus ya. Saya sudah pernah terangkan di Jagakarsa dulu bagi teman-teman yang sempat hadir pada saat itu. Hijriyah berasal dari kata hijrah. Artinya berpindah pada segala hal yang lebih baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingat, bukan sekedar pindah ya. Anda pindah dari Tanah Kusir ke Bekasi, tapi perpindahan Anda tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah. Maka orang Arab tidak menyebut hijrah. Itu disebut intiqal namanya. Ana intaqaltu min Tanah Kusir ila Bekasi. Tapi kalau perpindahan Anda menjadikan Anda semakin dekat dengan Allah. Misal, Anda pindah dari Tanah Kusir ke Tanah Suci misal. Baik, dengan tujuan tertentu, lebih dekat ke masjidnya, lebih dekat ibadahnya. Maka ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Sama antum kerja di pekerjaan yang memang gajinya besar, bisa ratusan juta, tapi sholatnya terhambat. Baca Quran susah, mau menerapkan kebaikan sulit. Lalu Anda berpindah pada perusahaan lain yang gajinya di bawah itu. Misal 10 juta, 20 juta, tapi sholatnya enak, baca Quran nyaman, segala bisa dilakukan yang baik-baik, maka itu yang dinamakan dengan hijrah. Paham ya? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda ingin menjadikan sifat hijrah ini melekat dalam kehidupan kita setiap waktu. Saya ingin terus lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jam ini lebih baik dari sejam yang lalu. Langkahnya lebih baik dari yang kemarin. Maka tambahkan ya nisbah. Sebelum huruf akhirnya, tambah huruf ya. Berubah kalimatnya dari hijrah menjadi hijriyah. Kenapa tahunnya disebut dengan hijriyah? Seakan-akan memberikan pesan kepada kita. Bahwa dalam perjalanan tahun ini, setiap waktu Anda mesti lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau kemarin Anda baca Quran cuma 10 ayat, sekarang naikkan 20 ayat. Kemarin Anda tidak sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Jadi kalau ada yang disebutkan tahun berapa sekarang hijriyahnya, begitu keluar kalimat hijriyah, itu pesan melekat dalam diri kita bahwa kita sedang disentuh. Apakah kamu sudah lebih baik daripada sebelumnya sejak saat ini? Itu poinnya. Nah, bagaimana rumusnya menjadikan hidup kita lebih baik? Diturunkan dalam nama-nama bulan. Ini yang seringkali, maaf ya, banyak orang berusaha menghilangkan nama-nama bulan ini atau sekedar menyantumkannya dalam kalender tapi tidak paham maknanya. Seharusnya ketika diingatkan tanggal berapa sekarang Al-Muharram, disebut Al-Muharram, saya harus meninggalkan yang haram-haram. 1. Al-Muharram. 2. Tidak ada nama bulan, Allahu a'lam. Ya, fokus. Antum nih masih di hafal-hafal Hijriyah, susah ya. Baik, lihat. Setelah Al-Muharram, bulan kedua Safar. Saya tulis dulu ya. 3. Rabiul Awal. 4. Baik. 4 apa? Yang Rabiul Akhir angkat tangan. Rabiul Tsani? Baik, sisanya Allahu a'lam. Rabiul Akhir, bukan Rabiul Tsani ya, Rabiul Akhir. Karena kalau ada Tsani, nanti dalam bahasa Arab berarti ada Tsalits, ada Rabi, ada Khamis, Rabiul Akhir. Baik. Yang kelima, Jumadil Awal. Jumadil Awal atau Jumadil Ula? Jumadil Awal angkat tangan. Kenapa? Tanya ramai, angkat tangan nggak ada. Cuma angkat tangan aja. Ya, pahala belum tentu dapat, dosa juga enggak. Ayo, Jumadil Ula angkat tangan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang benar, dua-duanya salah. Bukan Jumadil Ula, bukan Jumadil Awal. Yang benar Jumadal Ula. Jumada, bukan Jumada. Gak pakai Jumada. Nanti kita terangkan. Kalau Jumadi, itu orangnya. Betul, itu orangnya. Tapi nggak ada hubungan dengan bahasa kita. Jumada
itu terkait dengan keadaan yang menghasilkan kering. Makanya disebut dengan musim gugur. Jumada itu kering, gugur, kerontang. Daun mulai jatuh, mulai kering, kan? Nah, kalau Jumadi itu orangnya susah senyum, kering, kan? Susah nyapa. Kayaknya orang Arab walaupun namanya Hasan, tapi senyumnya susah. Jumadi, gitu kan? Tapi tidak ada kaitan ya dengan arti Indonesia. Ini ke sini. Jumadal Ula, bulan ke-6. Sudah nggak usah ngarang ya. Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah. Bulan ke-7 Rajab. Ke-8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Masya Allah. 11 Zulqa'dah atau Zulqa'idah? Yang Zulqa'idah angkat tangan. Baik, yang Zulqa'dah? Baik, dua-duanya salah. Yang benar Zulqi'dah. Baik. Tuh, saking kagetnya susah dihapus. Zulqi'dah, Qi'dah bukan Qa'dah. Tahan, Qi'dah. Zulqi'dah. Nanti saya terangkan apa bedanya Qa'dah dengan Qi'dah. Pelan-pelan. 12 Zulhijjah. Zulhijjah. Perhatikan baik-baik. Fokus. Pertama Al-Muharram. Ini sudah saya jelaskan. Mulai meninggalkan segala yang diharamkan. Kedua Safar. Safar. Safar itu bisa berarti dari dua asal. Satu, berasal dari kata sifr. Sifrun. Artinya 0, kosong. Sifrun, sifr, kosong. Kedua, bisa terambil dari kata safra. Asfar. Sesuatu yang menguning. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 69. Safra'u faqi'un launuha tasrun nazirin. Ketika diminta menyembelih sapi, mereka bertanya sapi warnanya apa? Ma launuha. Turun ayat cari sapi yang warnanya kekuning-kuningan, safra. Dulu di zaman jahiliyah, kenapa dinamakan dengan bulan Safar? Karena sejak bulan kedua ini, orang-orang mulai keluar dari daerah-daerah Mekah untuk merantau. Ya, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Syria, dagang, termasuk Nabi SAW itu pernah pergi ke Syam. Beliau ditemani oleh pamannya. Kemudian nanti dengan Maisarah saat mulai beranjak dewasa dan sebagainya. Karena orang mulai banyak keluar dari Mekah, seakan-akan Mekah banyak yang meninggalkan, seakan-akan tempat Mekah menjadi tempat yang kosong. Karena orang sudah mulai keluar. Ini bahasa kiasan. Untuk apa mereka keluar? Untuk mencari emas ketika kembali yang berwarna kekuning-kuningan. Karena itulah kemudian bulan ini dinamakan dengan bulan Safar. Perhatikan baik-baik, ini jarang diterangkan. Tapi ketika pada masa Islam, kenapa dipertahankan namanya setelah Al-Muharram jadi Safar? Untuk memberikan keterkaitan makna dengan yang pertama. Lihat, Safar dari kata sifar, artinya kosong. Kalau orang sudah meninggalkan yang haram-haram dalam dirinya, maka yang haram itu sudah tidak ada tempat lagi dalam diri kita, kosong. Paham? Anda tinggalkan dusta, Anda tinggalkan yang buruk di mata, tinggalkan yang buruk di lisan, yang buruk di tangan, yang buruk di kaki. Kalau yang buruk-buruk sudah ditinggalkan, maka tidak ada tempat lagi dalam diri kita untuk yang haram-haram. Sifar. Kalau sudah tidak ada tempat untuk yang haram-haram, kosong, maka muncullah Rabi'. Rabi' itu asalnya bunga mulai tumbuh, yang dengan tumbuhnya itu kemudian menghadirkan, suasana yang enak, pemandangan yang indah, dan senang orang melihatnya. Antum kalau nanam pohon, yang diharapkan apanya? Buahnya, pohon yang ada buahnya. Tapi kalau antum nanam bunga, yang diharapkan apanya? Bunganya. Perhatikan baik-baik. Bukankah ibu kalau merawat bunga, kalau masih batang kan belum senang? Tapi begitu muncul bunganya, gembira kita mulai muncul. Lihat baik-baik. Tidak pernah dalam bahasa Arab disebutkan kalimat Rabi, kecuali menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, baik dan menyenangkan. Kalau orang sudah bisa meninggalkan yang haram, kosong dari yang haram, maka akan muncul yang baik-baik yang menyenangkan dalam hidupnya. Antum tidak akan pernah melihat yang buruk-buruk, lihatnya yang baik-baik. Ketika yang baik dilihat akan senang perasaan Anda. Demi Allah saya katakan ya, mohon maaf. Kalau antum terbiasa melihat yang tidak baik, melihat yang baik-baik akan senang. Lihat orang taklim, nggak ada sentuhan. Lihat orang ke masjid, nggak ada getaran. Dan anehnya kadang tidak senang dengan itu. Ngaji yuk, so soleh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Tuh. Tapi sebaliknya, kalau yang haram sudah ditinggalkan, maka yang baik-baik akan muncul, dan Anda sudah nggak suka melihat yang tidak baik.
Silahkan cek, gampang ya. Kalau Anda ingin mengecek Anda orang baik atau bukan, tinggal dilihat aja. Kalau Anda benci pada yang maksiat dan senang pada yang baik-baik, yang dihalalkan oleh Allah, itu tandanya ada kebaikan dalam diri Anda. Tapi kalau Anda masih menyukai yang tidak baik, mohon maaf, dan ada perasaan tidak nyaman melihat yang baik-baik, itu menunjukkan ada masalah.